Mari kita kaji satu persatu tentang kalimat yang tertulis pada literatur yang selama ini ada pada tafsir pada beberapa prasasti yang berkaitan dengan kajian telaah akademik untuk klarifikasi catatan sejarah Borobudur. Pada data literatur yang ada selama ini untuk terjemahan prasasti Kelurak adalah prasasti menyebutkan tentang pembangunan gedung Buddha suci untuk rumah patung Manjusri yang berisi kebijaksanaan Buddha, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu, dan Maheshvara. Benarkah tafsir demikian? Buddha, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu, dan Maheshvara. Apakah tiga komponen kata di atas dapat diartikan atau mendukung konsep Trinitas? Mari kita kaji untuk kita klarifikasi. Tertulis tafsir yang telah ada seperti ini. Pembangunan bangunan suci ini diperintahkan oleh Raja Indra, dihormati di nama resminya Sri Sanggramadananjaya. Referensi ke dewa-dewa Hindu di kuil Buddha ini menandakan Tantrayana, Vajrayana pengaruh Buddhisme. Mari kita kaji untuk kita klarifikasi. Kuil didedikasikan untuk Manjusri diidentifikasi sebagai Candi Sewu, yang terletak tidak jauh ke utara dari Candi Prambanan. Prasasti tersebut ditampilkan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, dengan nomor inventaris nomor D44. Manjusri. Kita amati kata Manjusri. Untuk memahami arti kata tersebut kita mulai dengan kata yang sama atau identik. Banyak pengertian dengan kata tersebut secara umum dan populer selama ini. Nanti kita akan runut pada filsafat yang mendasari kata tersebut. Kemudian pengertian dasar umum kita akan hubungkan dengan kata yang dipakai pada prasasti atau bangunan suci terdahulu di Jawa dan nantinya kita akan memahami pemakaian kata Manjusri pada prasasti Kelurak. Manjusri. Kata Manjusri kita temukan di beberapa literatur antara beberapa filsafat India umumnya pada induk ajaran Manjusri yaitu yoga, samadhi atau tapa. Perlu dicatat ketiga kata itu kata yang sangat tidak asing dalam dialek lokal Nusantara. Di sini kita harus cermat karena filsafat ini ada pada kedua agama Hindu dan Buddha. Kita akan coba perlahan amati dari setiap filsafat yang mendasarinya juga tahun perkembangan dari masing-masing filsafat agama yang mendasari Hindu dan Buddha. Yoga. Yoga adalah salah satu falsafah utama di India yang terdiri dari Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa, Advait. Keterangan literatur tentang yoga ada pada Yoga Sutra, Yogayajnavalkya, Samkhya, Pravacana-bhashya. Konsep berasal yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Sebelumnya perhatikan keterangan ini, yang menjelaskan ritual atau prosesi tapa ada hampir di setiap filsafat awal yang ada di India. Kita perhatikan dalam hal ini pada agama Buddha, jelas disebut dengan kata yoga. Konsep berasal dari falsafah samadhi, sedangkan dalam Hindu ada pada falsafah sannyasa. Pandangan falsafah Ajivika, Buddhisme awal, Charwaka, Jainisme, falsafah ortodoks agama Hindu, non-Sramani. Dalam versi Buddha, pada penamaan patung atau arca, Manjusri dinasti Pala India, abad ke-9 Masehi. Manjusri adalah bodhisattva terkait dengan prajna dalam Buddhisme Mahayana. Dalam Buddhisme Tibet ia juga seorang yidam. Di bahasa Sanskerta, Manjusri juga dikenal dengan nama lengkap dari Manjusri Kumarabuta. Arti harfiah kata Manjusri, masih muda atau kurang harfiah Pangeran Manjusri. Dalam Buddhisme Mahayana, para ahli telah mengidentifikasi Manjusri sebagai bodhisattva tertua dan paling signifikan dalam literatur Mahayana. Manjusri pertama disebut pada awal Sutra Mahayana seperti Prajnaparamita Sutra dan melalui asosiasi ini sangat awal dalam tradisi ia datang untuk melambangkan perwujudan dari prajna kebijaksanaan transenden. Vajrayana Buddhisme. Dalam Buddhisme Vajrayana, Manjusri adalah dewa pada aplikasi ritual meditasi, dan dianggap sebagai Buddha sepenuhnya tercerahkan. Dalam Singon Buddhisme, dia adalah salah satu dari ketiga Buddha. Dia tokoh di banyak teks esoteris seperti Manjusri Mulakalpa dan Manjusri Namasamgiti, istrinya di beberapa tradisi adalah Saraswati. Manjusri Mulakalpa, yang kemudian diklasifikasikan dalam Kriya Tantra, menyatakan bahwa mantra yang diajarkan dalam Saiva
Garuda dan Vaisnava Tantra tampaknya lebih efektif penggambaran yang diterapkan oleh umat Buddha karena mereka semua awalnya didasarkan oleh pandangan tentang Manjusri. Sebuah contoh dari ajaran kebijaksanaan Manjusri dapat ditemukan di Saptasatika Prajnaparamita Sutra Taiso Tripitaka. Sutra ini berisi dialog antara Manjusri dan Buddha di Samadhi, Ekavyuha Samadhi. Seng Yen menjadikan ajaran Manjusri untuk memasuki Samadhi secara alami melalui kebijaksanaan transenden. Kesimpulan dari Manjusri pada keterangan di atas adalah falsafah yang mendasari ritual tapa ada pada hampir di setiap pandangan falsafah di India juga pada Hindu. Falsafah dari Manjusri adalah identik dengan ritual prosesi tapa dalam bahasa Indonesia. Prosesi tapa itu dalam istilah Buddha adalah yoga. Salah satu kitab yang menjelaskannya adalah Samadhi. Dalam kelompok besar mazhab Buddha termasuk dalam mazhab Vajrayana. Mari kita cermati tabel tahun perkembangan Buddha khususnya Buddha Vajranaya dan daerah penyebarannya. Kita dapat melihat bahwa mazhab Buddhis Mahayana berkembang dari tahun 700-1200 M di daratan India, dan Buddhis yang berkembang di Asia Tenggara adalah Buddhis Theravada dianggap dimulai dari Sri Lanka dari tahun 250 SM 1200 M. Jadi faham Buddhis Vajrayana tidak pernah masuk ke Nusantara. Kepercayaan Theravada juga dipeluk oleh kerajaan etnik Thai Sukhothai sekitar 1260. Theravada lebih jauh menjadi kuat selama masa Ayutthaya, abad ke-14 sampai abad ke-18 menjadi bagian integral masyarakat Thai. Di daratan Asia Tenggara, Theravada terus menyebar ke Laos dan Kamboja pada abad ke-13. Tetapi, mulai abad ke-14 di daerah-daerah ujung pesisir dan kepulauan Asia Tenggara, pengaruh Islam ternyata lebih kuat, mengembang ke dalam Malaysia, Indonesia, dan kebanyakan pulau hingga ke selatan Filipina. Dari keterangan di atas tentang penyebaran Buddha kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Buddha Mahayana maupun Buddha Vajrayana dalam penyebarannya terutama pada abad sebelum 1200 Masehi tidak pernah masuk ke Nusantara. Buddha Theravada yang dalam penyebarannya yang sampai ke Asia Tenggara. Dalam keterangan literatur yang beredar tentang Manjusri di Indonesia adalah dalam abad ke-8 Jawa selama Kerajaan Medang, Manjusri adalah dewa menonjol dihormati oleh dinasti Shailendra, menganut faham Buddhisme Mahayana. Pada Prasasti Kelurak dan Prasasti Manjusrigra disebutkan tentang pembangunan prasada besar bernama Vajrasana Manjusrigra, Vajra Rumah Manjusri, diidentifikasi hari ini sebagai Sewu Candi, yang terletak hanya 800 meter utara dari Prambanan. Sewu adalah candi Buddha terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Borobudur. Penggambaran Manjusri di Shailendra ini mirip dengan orang-orang dari dinasti Palagaya Nalada, Bihar. Fahien abad 4 M di Muara Takus. Catatan Fahien abad 4 Masehi, berada di Muara Takus, Kampar Sefarnatvipa Nusantara Indonesia, menggugurkan klaim Borobudur, tidak berdasar falsafah India dan tidak dibangun abad 8 Masehi. Mari kita simak. Buku Perjalanan Biksu Tiongkok Fahien di India dan Ceylon, Ten 399-414 M. Terjemahan Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge. Mengikuti Sungai Ponai adalah Sungai Panai, di arah timur 18 Yojana, kami tiba di Kerajaan Besar Chenpo. Champa adalah Champar di pantai selatannya. Di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan, berputar, mengelilingi tope, stupa, juga 4 guru Erci, duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara adalah Muara Takus telah didirikan dan masih ada para imam lainnya. Dari sini terus pergi ke timur hampir 50 Yojana kami tiba di Kerajaan Tamralipti. Adalah Langkapuri, si jangkang, katangka ini di mulut laut, ada 24 sanghara mas di sini, semuanya memiliki imam tetap dan hukum dhamma dihormati. Fahien tetap di sini selama 2 tahun, menulis salinan buku-buku suci, sutra, dan kemudian pergi menumpang kapal dagang besar. Berdasar sumber, Sohganga, Langka adalah nama daerah yang disebutkan dalam Kafia Mimamsa dari abad ke-10 Raja Sekara. Langka diidentifikasi di bagian paling selatan semenanjung India, sebagai sebuah pulau di suatu tempat di Samudra Hindia. Hindia adalah nama Nusantara terdahulu.
Dalam Ramayana, Kavyamimamsa Raja Ehara dan Balaramayana, deskripsi pulau ini tidak mendukung identifikasinya dengan Ceylon atau Simhala. Pulau ini terletak di sisi barat semenanjung di luar Travancore, sementara Simhala atau Ceylon berada di sisi timurnya. Hipotetis tempat langka adalah istilah teknis Sanskerta yang digunakan dalam ilmu-ilmu India kuno seperti astronomi, matematika dan geometri. Langka di ekuator tempat meridian Ujjain memotongnya, yaitu tempat dengan bujur 0 derajat dan lintang 0 derajat atau koordinat Lu 0 derajat mendekatinya adalah matahari berada di posisi equinox, tepat di atas objek di bumi, menghasilkan objek tersebut tidak mempunyai bayangan. Koordinat Sri Lanka berada di 10.279, 282.35.5. Pusat peta 7 derajat 51 N 80 derajat 45 E 7,85 derajat utara 80,75 derajat timur, Kota Colombo. 6 derajat 56, 04 N 79 derajat 50 menit 34 detik timur 6,93444 derajat utara 79,84278 derajat timur. Ringkasnya, lintang utara Sri Lanka adalah berada di antara 6 derajat sampai 7 derajat bukan equinox. Berdasarkan hasil pengukuran dan penelitian J.W. Izerman dibantu Delprat tahun 1889,0 derajat 21 Lu adalah posisi equinox. Secara astronomi situs Muara Takus terletak pada garis yang dimaksud tanpa bayang. Bukan Sri Lanka saat ini. Jadi secara astronomi situs Muara Takus terletak pada garis khatulistiwa koordinat 0 derajat 21 Lu dan 100 derajat 39 BT, 0,09 bujur timur. Disinilah area tanpa bayang. Di selatan kota suci berjarak setengah yojana ada sebuah gua batu, di sebuah bukit besar di sebelah barat daya, yang kini disebut Langkuik, Goa 7 serangkai koto Panisan, berkemungkinan lokasi sekitar di negeri Tanjung dan negeri Sabaliong 13 koto Kampar. Melihat dari jarak lebih dari 10 langkah, terlihat patung dengan corak emasnya dan ciri-ciri khasnya dalam kerapian yang ditampilkan dengan jelas dan cerah arca kayu lapis emas. Ketika raja-raja dari daerah di sekitar telah mengirim seniman terampil untuk mengambil salinan, tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Di antara orang-orang yang telah datang ke sini mengatakan bahwa 1000 pelajar telah mengambil sumpah wisuda, di sini semua meninggalkan bayangan mereka di sini. Maksud Fahien adalah, para pelajar berada di suatu lokasi yang saat itu tidak ada bayangan tubuhnya saat siang hari berada tepat di bawah matahari. Disinilah peziarah Tiongkok Fahien mengunjungi Universitas Pusat Ilmu dan Pembelajaran Falsafah, Dharma, di area Muara Takus, Kampar, Sumatera Tengah. Di sini ditemukan artefak pusat belajar dahulu bernama Dharma Pala. Universitas Nalada, di Bihar India didirikan tahun 427 M, adalah cabang pengembangan belajar, Dharma atau Dhamma, dari pusatnya di Savarnatvipa dibangun setelah Fahuan 337 sampai 422 M. Manjusri digambarkan sebagai pria tampan muda dengan telapak tangannya tato dengan gambar bunga. Tangan kanannya menghadap ke bawah dengan telapak terbuka sementara tangan kirinya memegang utpala teratai biru. Dia juga menggunakan kalung yang terbuat dari harimau gigi taring. Mari kita cermati pengertian Manjusri yang ada di Nusantara. Kata Manjusri ada tertera pada Prasasti Manjusri, Prasasti Kelurak dan Prasasti Manjusrigra, tapi sebelumnya kita akan ulas keterangan pada kalimat di atas yang telah ditafsirkan oleh umum pada kata yang bertanda asteris dan dalam kurung bernama asteris Vajrasana Manjusrigra, Vajra Rumah Manjusri, dalam kalimat lengkapnya seperti ini. Manjusri adalah dewa menonjol dihormati oleh dinasti Shailendra, menganut faham Buddhisme Mahayana. Pada Prasasti Kelurak 782 dan Prasasti Manjusrigra 792 disebutkan tentang pembangunan prasada besar bernama Vajrasana Manjusrigra, Vajra Rumah Manjusri, diidentifikasi sebagai Sewu Candi. Vajrasana Manjusrigra dalam Kamus Bahasa Sanskerta. Vajra, wajra, petir. Sana, pohon sana.
Pengertian lengkap Vajrasana dapat diartikan kilatan petir pohon sana, cahaya petir yang menerangi pohon sana, atau simbol kekuatan cahaya seperti tingginya pohon sana, bukan atau tidak sama jika diartikan dengan Vajrayana, yang diidentikan dengan salah satu pandangan dalam Buddhis apalagi jika dikaitkan dengan Buddha Mahayana karena kata Mahayana dan Vajrayana adalah dua pandangan filsafat Buddha. Manjusri Gra, dalam kamus bahasa Sanskerta, gra puncak, sangat, sedangkan untuk kata terpisah sigra berarti segera, untuk kata rumah dalam bahasa Sanskerta adalah griya, rumah, prasada, candi, gedung, istana. Pengertian lengkap Vajrasana Manjusri Gra akan lebih tepat jika diartikan bukan rumah tapi tempat suci dan tidak dituliskan kata membangun karena pada teks sebelumnya di Prasasti Kalasan untuk nama Sailendra telah ada keterangan waktu yang telah berjalan selama 700 tahun. Sebelum kita lebih jauh mengetahui tentang Manjusri, yang akan kita telaah dari Parasasti Manjusri dan Prasasti Manjusri Gra yang lebih rinci dan detail, penulis mengingatkan kembali pada bahasan bagian ini yaitu bahasan tentang Prasasti Kelurak. Pengingatan dan penjelasan ini akan mendukung pengertian kita nanti pada bahasan pada Manjusri. Prasasti Kelurak adalah sebuah prasasti tanggal 704 Saka yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan skrip Pranagari, ditemukan di dekat Lumbung Kuil di Desa Kelurak terletak tidak jauh utara dari Prambanan Candi, Jawa Tengah, Indonesia. Tulisan-tulisan di prasasti itu ditemukan dalam kondisi yang buruk dengan beberapa bagian yang tidak jelas dan tidak terbaca. Sebagai sejarawan hasil hanya bisa menerjemahkan informasi utama prasasti. Prasasti menyebutkan tentang pembangunan gedung Buddha suci untuk rumah Manjusri, patung yang berisi kebijaksanaan Buddha, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Pembangunan bangunan suci ini diperintahkan oleh Raja Indra, dihormati di nama resminya Sri Sangramadananjaya, referensi ke dewa-dewa Hindu di kuil. Buddha ini menandakan Tantrayana, Vajrayana pengaruh Buddhisme. Kuil didedikasikan untuk Manjusri diidentifikasi sebagai Candi Sewu, yang terletak tidak jauh ke utara dari Candi Prambanan. Saat ini prasasti tersebut ditampilkan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, dengan nomor inventaris nomor D44. Pada keterangan di atas yang tersebar selama ini tentang penafsiran terhadap prasasti Kelurak terdapat kata-kata kunci antara lain, Manjusri, Vajrayana, Tantrayana, Sangha, Brahma, Wisnu, Maheshvara, Buddha, Dharma. Kita akan memaparkan 1. Manjusri telaah lengkap setelah penjabaran di bawah ini selesai. 2. Vajrayana. 3. Tantrayana. 4. Sangha. 5. Dharma. 6. Maheshvara. 7. Brahma. 8. Candi Sewu. Nama yang disebutkan di atas kita akan rincin satu persatu. Apakah benar kata-kata tersebut mendukung klaim bahwa Wangsa Sailendra menganut ajaran Buddha Mahayana? 2. Vajrayana. Umat Buddha secara umum mengklasifikasikan diri mereka sebagai Theravada atau Mahayana. Klasifikasi ini juga digunakan oleh beberapa ahli dan merupakan salah satu penggunaan yang lazim dalam bahasa Inggris. Dua aliran utama Buddhisme yang masih ada yang diakui secara umum oleh para ahli, Theravada aliran para sesepuh, dan Mahayana kendaraan agung. Vajrayana, suatu bentuk ajaran yang dihubungkan dengan Siddha India. Vajrayana dapat dianggap sebagai aliran ketiga atau hanya bagian dari Mahayana. Theravada mempunyai pengikut yang tersebar luas di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Mahayana, yang mencakup tradisi tanah murni, Zen, Nichiren, Shingon, dan Tiantai, Tiendai, dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Buddhisme Tibet, yang melestarikan ajaran Vajrayana dari India abad ke-8 dipraktikkan di wilayah sekitar Himalaya, Mongolia dan Kalmykia. Buddha Theravada. Aliran Theravada adalah aliran yang dianggap memiliki falsafah Buddha tertua yang bertahan sampai saat ini, dan untuk berapa abad mendominasi Sri Lanka dan wilayah Asia Tenggara, sebagian dari Tiongkok bagian barat daya, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Indonesia dan Thailand, dan juga sebagian Vietnam. Selain itu populer pula di Singapura dan Australia. Seluruh naskah aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai Tripitaka.
Oleh karena itu istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Bahasa Sanskerta adalah bahasa klasik dan bahasa tertua yang dipergunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha Mahayana, kita menjumpai banyak catatan bersejarah dan agama atau naskah filsafat tradisi setempat lainnya ditulis dalam bahasa Sanskerta. Tiongkok merupakan negara dengan populasi Buddhis terbesar, sekitar 244 juta jiwa atau 18,2% dari total populasinya. Mereka kebanyakan adalah pengikut aliran Buddhisme Mahayana, menjadikan Mahayana sebagai aliran Buddhis yang terbesar dibandingkan tradisi lainnya. Mahayana juga dipraktikkan secara luas di Asia Timur, diikuti oleh lebih dari setengah populasi Buddhis dunia. Vajrayana, Sanskerta, secara harfiah berarti berlian kendaraan atau kendaraan adalah tantra dalam falsafah Buddhisme. Menurut kitab suci Vajrayana, istilah Vajrayana mengacu pada salah satu dari 3 kendaraan atau jalan menuju pencerahan, 2 lainnya adalah Sravakayana, juga dikenal sebagai Hinayana, dan Mahayana. Didirikan oleh India Mahasiddha, Vajrayana adalah salah satu pandangan Buddha dalam sastra Tantra. Jadi kesimpulan tentang kata Vajrayana yang tertera pada prasasti Kelurak atau prasasti yang lain tidaklah tepat jika istilah itu dianggap sebagai pendukung untuk menunjukkan bahwa Sailendra yang tertulis pada prasasti tersebut menganut ajaran Buddha Mahayana. Karena Vajrayana adalah merupakan bagian dari Mahayana, dan Buddhis Mahayana pada tahun Sailendra berkuasa tidak sampai ke Nusantara, dalam catatan di atas ajaran Buddhis Mahayana hanya berkembang di India sebelum abad 1200 M. Buddhis Mahayana yang ke Nusantara berasal dari Tiongkok oleh Biksu I Sing yaitu pada abad 7 sampai 8 Masehi. Pada kalimat yang beredar selama ini yaitu, prasasti menyebutkan tentang pembangunan gedung Buddha suci untuk rumah Manjusri patung yang berisi kebijaksanaan Buddha, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Adalah tidak tepat kata, Buddha, Dharma, dan Sangha yang dalam pemahaman Buddhis adalah berbeda pengertian dengan yang disebut sebagai Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Yang ada pada pandangan Hindu, untuk mengetahuinya kita akan bahas satu persatu didahului dengan bahasan tentang apa itu Tantrayana. Dinding paling dasar di Borobudur, bukan juga berdasar kitab Mahakarmawibanga, jika mirip benar ya. Berarti ajaran leluhur kita mewarnainya, panel nomor 138 tertera. Kusala Dharma Baejana. Literasi kata, Dharma, Dhamma apakah ajaran ini dari India? Bukan. Ini falsafah leluhurnya bangsa Indonesia, yang mewarnai India. Perhatikan. Kusala, diterjemahkan sebagai, sehat damai sejahtera tentram, bajan, kata Sanskerta bajana berasal dari akar, baj, yang berarti, membagi, berbagi, mengambil bagian, berpartisipasi. Dharma, dalam Sanskerta, Dhamma, dalam Pali adalah norma atau hukum universal yang mengatur keberadaan manusia dan biasanya diartikan sebagai hukum dan kebenaran. Kata Baejana juga mengandung arti keterikatan, pengabdian kepada kesukaan, penghormatan, iman cinta, penyembahan, kesalehan pada sesuatu sebagai prinsip spiritual, agama sarana keselamatan, ibadah. Bajan, dalam bentuk nyanyian dan ikatan kongregasional, yang memberi individu kesempatan untuk berbagi pengalaman spiritual dan liturgi. Inti pola dasar ajaran asli Nusantara adalah, berbuat baik dan benar dilandasi oleh kelembutan rasa welasasih, disebut dengan, Dharma ini falsafah leluhur kita yang mewarnai India. Cermati ini. Kitab Mahaprajnaparamita Sastra tentang Ariputra dan gurunya Sanjaya yang ditulis oleh Nagarjuna dalam Mahaprajnaparamita Sastra, risalah tentang kebajikan kebijaksanaan. Juga dalam Divyavadana, halaman 394. Sarvalokasya ya prajta stapayitva tatagatam Ariputrasya prajtaya kalam narhati sodasim tertulis. Seorang Brahmin dari Suvarnatvipa bernama Kinva, Suvarnakesa, salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis, Sanjaya. Sariputra dia berasal dari Suvarnatvipa, Kincou, ia dilahirkan keluarga Brahman, pada usia 17 ia menguasai semua keilmuan, Veda, Book of Discipline 4 Mahavaga, The Great Division, 38.
Yang Mulia Sariputra sangat terkesan dengan sikap Asaji terhormat sehingga dia mengikutinya, bertanya kepadanya siapa pembimbingnya dan apa yang diajarkan oleh pembimbingnya. Semua sanhara dhamma adalah tidak kekal. Ketika seseorang melihat ini dengan kebijaksanaan, seseorang berpaling dari dukkha. Ini adalah jalan menuju kemurnian. Dhammapada, vs 277-280 Antologi. Hal lain. Para peziarah Tiongkok yang mengunjungi Nusantara maju terdahulu untuk belajar bukan sebagai misionaris. Fa Huan 337-422 m. Sung Yun 518-521 m. Hien Sang 602-664 m. Hui Ning 664-667 m. Ising 671-695 m. Fa Huan atau Faksian Hidup pada Ten 337-422 m. Setelah melewati semua tempat, mereka tiba di sebuah wilayah bernama Mataulo. Mereka mengikuti Sungai Pona. Di tepiannya, kiri dan kanan, ada 20 biara, berisi 3.000 biarawan. Mataulo adalah Malayu. Sungai Pona adalah Sungai Panai di sekitar situs Muara Takus. Area ini ditemukan sisa artefak pembelajaran, Dhamma, juga terekam pada nama salah satu sukunya, Domo. Atisa di Pangkara Sricnana 321-393 m. Menurut Taranata, adalah sezaman dengan Raja Beyapala dan Nayapala 360-400 m. Ia menjadi kepala Vihara Odantapuri dan Vihara Vikramasila, tokoh kunci dalam pendirian agama Buddha di Tibet. Raja Pala keturunan dinasti Shailendra Balaputra Dewa dari Sumatera, membangun Nalada 427 m demi kepentingan pengembangan pusatnya pendidikan di Nusantara yaitu Dharmapala. Dapunta Hyang adalah salah satu dari nama tokoh pembawa falsafah Dharma. Setelah Sanjaya, Sariputta, Dharmakirti juga Atisa Tibet Del keluar dari Minangkabau, Kampar Sefarnatvipa Indonesia. Situs Muara Takus, di sini pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar utama, Dharma, Dhamma terekam dalam kata Domo, di area Kedatuan Saka-Soko, lebih lengkapnya Soko, Pisoko, Limbago. Falsafah, Dharma, Dhamma kini masih tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali. Jadi semua situs juga ajaran asli di Nusantara tidak berdasar pada salah satu dari dua agama India, tapi yang kini masih tergambar di situs Borobudur dan terekam di ajaran asli Nusantara, adalah yang mendasari tumbuhnya tiga agama di sana. Bibit tumbuh menjadi tunas dan tunas itu bukan bibit. 3. Tantrayana. John Woodruff, tahun 1865 sampai tahun 1936, adalah sarjana barat pertama yang serius mempelajari Tantra, yang menulis tentang Tantra di bawah nama pena Arthur Avalon dan dikenal sebagai Bapak Pendiri Studi Tantra. Tidak seperti sarjana barat sebelumnya, Woodruff menganjurkan dan mempraktikkan Tantra, meneliti dan menyajikannya sebagai sistem etika dan filosofis sesuai dengan Veda dan Vedanta. Woodruff juga berlatih Tantra dan, ketika mencoba untuk menjaga objektivitas skolastik, ia juga adalah seorang mahasiswa Hindu Tantra tradisi Siva Sakta. Perkembangan selanjutnya setelah Woodruff juga tercatat sejumlah ilmuwan mulai menyelidiki ajaran-ajaran Tantra, termasuk ilmuwan dalam perbandingan agama dan Indologi seperti Agyahananda Bharati, Mircea Eliade, Julius Evola, Carl Jung, Giuseppe Tucci dan Heinrich Zimmer. 236, menurut Huff Urban, Zimmer, Evola dan Eliade melihat Tantra sebagai puncak dari semua pemikiran India, bentuk paling radikal spiritualitas dan jantung budaya asli India kuno, menganggapnya sebagai agama yang ideal untuk era modern. Mereka melihat Tantra sebagai jalan yang paling transgresif dan suci. Ellen Goh menyatakan, metode ibadah Jain kemungkinan besar dipengaruhi oleh ide Saktism, dan ini dibuktikan dengan diagram Tantra dari Rishi Mandala di mana Tirthankaras digambarkan. Tradisi Tantra dalam Jainisme menggunakan mantra lisan atau mantra. Pada praktika ritual yang diyakini akan menyebabkan bertambah pahala dan memudahkan bagi alam kelahiran kembali.
Tradisi Tantra Hindu dan Buddha menyebar dengan cepat di India dan Tibet, dan dari sana ke Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Tengah. Mereka secara signifikan dipengaruhi banyak tradisi keagamaan lainnya seperti Jainisme, Sikhisme, tradisi Tibet Bon, Taoisme, dan tradisi Jepang Shinto. Kemunculan istilah Tantra dalam makna kontekstual dari kata Tantra terdapat dalam teks-teks India Rigveda X 71,9, diperkirakan oleh para sarjana ada pada periode tahun 1700 sampai tahun 1100 SM, LUM salah satu rangkaian pandangan filosofi di India. Definisi paling awal dan eksposisi tentang Tantra berasal dari teks-teks kuno Panini, Patanjali dan sastra, ritual bahasa berorientasi difokuskan mimamsa pemahaman filsafat Hindu. Abad 5 SM Sarjana Panini di sutranya 1.4.54-55 dari Tata Bahasa Sanskerta, menjelaskan Tantra melalui contoh, Sva Tantra, bahasa Sanskerta, yang ia berarti independen atau orang yangnya sendiri, menjalin, kain, tenun, promotor, prakitisi. Penampilan istilah Tantra dalam teks-teks India. Periode yang dikelompokkan oleh para ilmuwan, teks atau penulis, yang ditemukan dalam kitab. Makna kontekstual dari Tantra. Tahun 1700 sampai tahun 1100 SM. Rigveda X 71,9. Patanjali dalam bukunya Mahabhashya tanda kutip dan menerima definisi Panini, maka membahas atau menyebutkan itu pada panjang yang lebih besar, di 18 kasus, yang menyatakan bahwa definisi metafora relevan dengan banyak konteks. Kata Tantra Patanjali menyatakan, berarti kepala, main. Dia menggunakan contoh yang sama dari Sva Tantra sebagai kata gabungan dari Sva, self, dan Tantra, kemudian menyatakan, Sva Tantra, berarti orang yang independen, sebagai yang tuannya diri sendiri, hal utama untuk siapa dirinya, menafsirkan definisi Tantra. Patanjali juga menawarkan definisi semantik Tantra, yang menyatakan bahwa itu adalah aturan struktural, prosedur standar, panduan terpusat atau pengetahuan dalam bidang yang berlaku untuk banyak unsur. Dalam agama Hindu, tradisi Tantra, yang paling sering dikaitkan dengan tradisi Dewi yang disebut Saktism, diikuti oleh Shaivism dan Vaishnavism. Dalam Buddhisme, Vajrayana tradisi dikenal untuk ide-ide Tantra yang luas dan praktek. Tantra Hindu dan Buddha tradisi telah dipengaruhi tradisi keagamaan lain seperti Jainisme, Sikhisme, Tibet Bon tradisi, Taoisme, dan Jepang Shinto tradisi. Dalam agama Hindu, tradisi Tantra ditemukan di Shaivism ini Siwa Siddhanta dan Mantrapita, Bhairava, dan di Saktism ini Vidyapita dan tradisi Kulamarga. Tantra teks dari tradisi Vaishnava adalah Pancharatra, dan biasanya disebut agamas dalam tradisi Siwa. Istilah Tantra dalam genre sastra Hindu biasanya digunakan khusus untuk menyebut sakta agamas. Literatur agamas adalah tebal, dan termasuk 28 Siwa agamas, 77 sakta agamas juga disebut Tantra, dan 108 Vaishnava agamas juga disebut Pancharatra Samhitas, dan berbagai upa agamas. Beberapa teks Tantra dalam agama Hindu adalah Veda dan lain-lain non-Vedic. Agama tradisi termasuk yoga dan konsep realisasi diri, beberapa termasuk Kundalini Yoga, asketisme, dan filsafat mulai dari Dwaita, dualisme ke Advaita, monisme, sarana ibadah dalam praktek Hindu Tantra berbeda dari bentuk Weda. Sementara praktek Veda Yajna tidak ada berhala dan kuil, dalam tradisi Tantranya, berhala dan ikon simbolik dengan puja adalah sarana ibadah. Simbolisme pada tempat ibadah, ikon yang mengingatkan pemuja pada atribut dan nilai-nilai adalah bagian penting dari praktek agamik, sementara jalur non-teistik adalah tidak satu dari banyak cara alternatif dalam praktek Veda. Ini, bagaimanapun, tidak berarti bahwa Tantra agamas dan Weda menentang, menurut era abad pertengahan teolog Hindu. Tirumular, misalnya, menjelaskan kaitan mereka pada Veda adalah jalan, dan agamas adalah kendaraan kuda. Istilah Tantra tidak satu awalnya digunakan oleh Buddhisme, sebagai sarjana Isabel Onians menjelaskan dalam disertasinya, Tantra Buddha Apologetika, atau Antinomianisme sebagai nom. D. Field Disertasi Oxford Trinity Tem 2001 Pet 8. Tantra Buddhisme.
Bukanlah transkripsi dari istilah asli, tapi pandangan baru lebih modern, jika tidak benar-benar barat. Untuk setara Sansekerta Tantrika ditemukan, tetapi tidak dalam teks-teks Buddhis. Tantrika adalah istilah yang menunjukkan seseorang yang mengikuti ajaran suci yang dikenal sebagai Tantra, tetapi hanya di Saivism, tidak Buddhisme. Tantra Buddhisme adalah nama untuk sebuah fenomena dalam Buddhisme, dalam bahasa Sansekerta, Mantranaya, Vajrayana. Mantrayana atau mantra Mahayana, dan tampaknya tidak pernah ada teks Tantrayana. Praktisinya dikenal sebagai mantrins, yogi, atau sadaka. Jadi, kami menggunakan kata sifat Angliciset tantrik bagi agama Buddha diajarkan dalam Tantra bukan tradisi asli, tetapi adalah istilah yang dipinjam yang melayani tujuan. Penurunan perjalanan Tantra dalam Buddhisme Theravada dimulai dengan munculnya reformasi modernisme Buddha pada abad ke-19, khususnya Dhammayuttika Nikaya didirikan oleh Raja Rama keempat tahun 1851 sampai tahun 1868, dari Thailand Ratanakosin Raya pada 1833, yang diimpor ke Kamboja seperti itu protektorat kerajaan. Dalam membentuk Dhammayuttika Nikaya, Rama IV menekankan penggunaan Pali Canon sebagai otoritas utama untuk praktek monastik dan juga berusaha untuk menghapus semua elemen agama tahayul dan rakyat. Kita perhatikan teks kata Tantra pada filsafat ajaran Buddha. Kata itu ditemukan pada Tantra Vajrayana atau Tantra Buddhisme Cina Kanon Buddhis, volume 18-21 pada sekitar 500-600 m. Dan kata Tantra kita temukan sudah ada sebelum ajaran Buddha dan Hindu ada di India yaitu pada Rigveda X 71-9 sekitar tahun-tahun 1700 sampai tahun 1100 SM. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa kata Tantra yang dikaitkan dengan prasasti Kelurak menandakan bahwa Sailendra tidak menganut ajaran Buddha Mahayana atau Hindu. Sebagai catatan bahwa Hinduisme di India bernama Hindu dimulai sejak abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi, saat istilah Hinduisme mulai dipakai secara luas. Para ahli dari Barat memandang Hinduisme sebagai peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Pangkal-pangkalnya meliputi Brahmanisme, agama Weda kuno, agama-agama masa peradaban lembah Sungai Indus, dan tradisi lokal yang populer. Sintesis tersebut muncul sekitar 500-200 SM, dan tumbuh berdampingan dengan agama Buddha hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu tersebar ke selatan, hingga sebagian Asia Tenggara. Berlanjut ke bagian 10. By Santo Sabah.